Dua lembaga survei, Carta Politika Indonesia dan The Haloleo Institute merilis hasil survei elektabilitas 4 paslon pemilihan gubernur di Sulawesi Tenggara. Hasil survei Carta menunjukkan elektabilitas pasangan calon Andi Sumangeruka Hugua berada di posisi teratas dengan angka sebesar 33,2%. Kemudian disusul paslon Tina Nur Alam Ihsan Ridwan sebesar 27,1%. Lukman Abu Nawas Laude Ida 21,9% dan Ruksyamin Syafei Kahar sebesar 12,0%. Survei yang dilakukan tanggal 13 sampai 20 September. Jadi memang ini mungkin survei pertama yang sudah mencantumkan pasangan sejumlah 4 yang memang sudah ditetapkan oleh KPU. Berbeda dengan simulasi-simulasi dalam survei-survei sebelum yang belum dengan simulasi yang real. Kita temukan bahwa memang pasangan ASR Hugua unggul dibandingkan dengan pasangan lain dengan selisih di atas margin of error. Jadi kemenangannya bisa dikatakan absolut, dan apalagi ketika berbicara mengenai angka undecided voters cenderung sudah bisa dikatakan pemilih mengkristal. Jadi hanya sekitar 5,8% yang belum menyatakan pilihan. Jadi kecenderungan orang sudah menentukan pilihannya masing-masing. Ya mungkin disebabkan oleh ada calon yang sudah lama bergerak dan calon-calon yang lain pun juga bisa dikatakan bagian dari pemerintahan sebelumnya. Sementara itu, survei The Haloleo Institute elektabilitas paslon Lukman Abu Nawas Laude Ida berada di atas dengan angka 33,8%. Paslon Andi Sumangeruka Hugua 25,7%, kemudian paslon Tina Nur Alam Ihsan Ridwan 20,3%. Dan terakhir paslon Ruksyamin Syafei Kahar 7,4%. Survei menampilkan LA tertinggi itu memang kita melihat rekam jejak dan proses konsolidasi yang dilakukan. Kami melihat sebenarnya secara umum para kandidat ini melakukan dua metodologi pendekatan di tengah masyarakat. Satu metode kembang api yang seperti saya bilang, kedua konsolidasi di tengah lapangan. Itu yang pertama, sehingga nilainya bisa lebih dominan dibanding yang lain itu karena konsolidasi yang dilakukan oleh beliau. Kedua, rekam jejak mereka. Dan memori pemilih lebih merekam tentang Pak Lukman dan Pak Ida ini karena jauh hari mereka sudah menetapkan pasangan calon. Masalah yang lain itu kan karena terlalu dini, terlalu injury time menetapkan pasangan calon. Sehingga masyarakat juga kemudian ya dia akan melihat siapa yang lebih stabil atau siapa yang lebih bisa menerangkan tentang pasangan calon mereka. Dan kemudian didaftarkan demikian masih sama, sampai ditetapkan pun masih sama. Itu menetapkan standarisasi tentang elektoral. Untuk metode survei yang dilakukan, kedua lembaga tersebut sama, yakni multi-stage random sampling dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Tim Liputan melaporkan dari Kendari.